Nal, nal, nal.
Selamat malam. Wah, didukung dong dengan musiknya. Selamat malam. Wah, Kak Natal, akhirnya yang saya rindu-rindukan tiba juga. Rindu-rindukan apa tuh? Akhirnya kita semua bisa ibadah gerakan pemuda lagi bersama-sama di gereja, Kak Natal. Nah, ternyata Cynthia yang kau rindukan sama yang saya rindukan. Iya, teman-teman yang berada di gedung gereja, yang berada di rumah maupun di mana yang mengikuti secara online, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita beribadah gerakan pemuda belum seperti dulu, masih setengah ya Cynthia yang datang Betul, ke Kak gereja, Natal. masih sebagian mengikuti secara online, tapi tetap bersyukur karena Tuhan baik dan kita bisa melakukan ibadah pada malam hari ini. Betul sekali, Kak Natal. Bersyukur itu salah satu poin yang penting namun sering sekali terlupakan. Apalagi di saat-saat sulit di masa pandemi seperti ini, kita harus lebih banyak lagi bersyukur, Kak Natal. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Helmi Supit. Namun sebelum ibadah dimulai, ada baiknya kita sapa dulu teman-teman. Sapaan khas GP. Betul sekali, Kak Natal. Siapa kita? GPIB. Apa kabar gerakan pemuda? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, teman-teman, dengan masih semangat saya mengundang kita berdiri dan kita tetap semangat untuk kita mengumandangkan Mars Gerakan Pemuda. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Masuk dalam menghadap Tuhan. Untuk itu dengan lagu pembukaan kita akan bernyanyi Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sebelum memasuki ibadah, saya persilakan kepada Kak Ray Peter untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa, terima kasih Bapa Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati pelayanan firman yang akan membawakan firman pada malam hari ini, Bu Pendeta Helmi Supit, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus, sertai beliau ya Tuhan agar bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan ajaran-Mu ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Ray. Dipersilakan duduk kembali. Teman-teman yang mengikuti ibadah di rumah maupun di mana secara online, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari sama-sama sekali lagi kita mengangkat pujian umat Tuhan, mari datanglah. Persembahkan diri padanya, ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah, ajaib dan besar Allah-Mu. Segala Allah, hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakanlah Bapa Maha Kasih, bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu, hai umatnya mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Anak-anak Tuhan, kita pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa pemberitaan firman. Kita berdoa. Kami mengangkat pujian, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau Allah yang maha baik. Kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh perbuat bagi kami semua. Engkau boleh memanggil kami bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan dalam satu persekutuan gerakan pemuda Jemaat Bahtera Kasih di malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan dan mendalami kekayaan firman Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi hati dan pikiran kami,
supaya ketika kami membaca firman-Mu, di dalamnya kami boleh menghayati, menjadi satu perenungan bagi kami dalam perjalanan iman kami sebagai pemuda-pemudi gereja. Berfirman Tuhan Yesus, karena kami saat ini sudah bersedia untuk membacanya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai dengan ayat 20a. Kisah Para Rasul 21 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 bagian A. Kita akan baca silih ganti. Semua sudah siap? Yang di gereja, yang di rumah? Oke, masing-masing kita silih ganti ya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Paulus memberi salam ke mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus Yesus, haleluya. Selamat malam. Shalom. Masih bobok kah ini atau masih di rumah ini atau di mana? Tapi yang di rumah tidak bobok kan? Apalagi yang di gereja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Gerakan Pemuda, apakah kita percaya bahwa Tuhan itu baik? Bahkan di saat hidup kita kurang bersahabat, apakah kita masih mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik? Bersyukur kalau kita mengatakan bahwa benar, Tuhan itu sangat baik, teramat baik, dan selalu baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang mungkin barangkali kita sudah pernah dengar, yang barangkali juga sudah familiar kita dengar. Ada seorang janda miskin, dia adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Ia tinggal seorang diri di rumah, dan dia mengalami pergumulan bertahun-tahun lamanya karena sakit. Penyakitnya ini penyakit yang tua. Namun di tengah-tengah pergumulan hidupnya yang sudah bertahun-tahun lamanya, sang janda ini selalu belajar untuk bagaimana menikmati kebaikan Allah dalam hidup dan pergumulannya. Dalam situasi pergumulan yang dia alami, dia selalu mengucap syukur. Dia mengangkat puji-pujian dan memuliakan akan Allah bahwa memang benar Allah itu maha baik. Dan apabila pendeta datang mengunjungi ke rumahnya, sebelum datang Pak Pendeta atau Ibu Pendeta menelpon dulu sang janda itu
supaya ketika pendeta datang di depan pintu, sang janda sudah ada. Dan ketika sampai di depan rumah atau di depan pintu, sang janda itu membuka pintu rumahnya, dan tidak pernah sang janda itu melupakan satu kata-kata kemenangan, yaitu dia menyambut Pak Pendeta dengan kata-kata kemenangan. Pak Pendeta, Allah itu baik. Allah itu selalu melindungi saya. Allah itu menjaga saya, menyertai saya, dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa barangkali mungkin kita mengatakan orang yang selalu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan Allah, itu dalam kondisi-kondisi yang berada dalam satu pergumulan atau penderitaan. Makanya dia selalu mengecap dan mengucap, Allah itu baik. Nah, saudara-saudara, teladan dari seorang janda ini menantang kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk bagaimana kita juga bisa mengecap, melihat, dan bukan hanya itu, kita ditantang untuk bagaimana kita bisa mengatakan kepada orang bahwa benar Allah itu baik, walaupun dalam situasi kurang bersahabat dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian pun dalam bacaan kita di sini, kalau kita melihat Paulus dan rasul-rasul yang lain berada dalam hidup dan pelayanannya, selalu mengalami yang namanya penderitaan. Mereka selalu mengalami penderitaan yang luar biasa. Dimanapun Paulus berada bersama dengan rekan-rekannya, ditempatkan oleh Allah untuk melayani jemaat, mereka tidak terlepas dengan yang namanya tantangan, pencobaan, hambatan, dan penderitaan. Nah, tantangan dan hambatan yang dialami oleh rasul bersama dengan rasul-rasul lain dalam memberitakan Injil keselamatan, boleh kita katakan barangkali bukan hal yang ringan, bukan hal yang biasa. Tapi tantangan yang diperhadapkan oleh Rasul Paulus adalah suatu hal yang sangat berat. Bukan lagi suatu hal yang berat, tapi terlalu berat diperhadapkan oleh Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Nah, itu Paulus sendiri katakan, boleh adik-adik buka dalam pasal 20 ayat 19. Rasul pasal 20 ayat 19, apa yang dikatakan Rasul Paulus di situ? Ayat 19. Ya, saya ulang berkali baca. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku. Nah, saudara, cukup jelas kalau kita lihat dalam ayat 19, bukan juga ayat 19 tapi ayat 31, di situ juga dikatakan bahwa ada 3 bulan Rasul Paulus menangis siang malam, mencucurkan air matanya selama 3 bulan. Berarti cukup dalam penderitaan yang dialami oleh Paulus. Dan terlalu berat, sungguh berat. Dan penderitaan Paulus
yang dialami bersama dengan rasul-rasul lain. Dimanapun mereka berada di satu jemaat, pindah di jemaat lain, selalu diperhadapkan dengan pergumulan, penderitaan, tantangan, dan pencobaan. Kalau kita lihat juga ketika Rasul Paulus berada di jemaat Listra, apa yang dialami oleh Paulus di situ? Ketika Paulus bersama dengan Barnabas di Listra, penderitaan Rasul Paulus di sini terlalu berat karena mereka menghadapi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang memang benar-benar menolak Paulus untuk memberitakan Injil. Tapi Paulus tetap menjalankan. Akhirnya orang-orang Yahudi menghasut orang-orang banyak supaya bisa mengusir Paulus bersama dengan Barnabas. Orang Yahudi menghasut dan akhirnya apa yang terjadi? Paulus dilempari batu. Dalam keadaan luka, berdarah. Boleh kita katakan satu mujizat barangkali kalau kita melihat. Kalau orang yang dilempari batu, dirajam dengan batu, kira-kira bagaimana kondisinya? Mungkin barangkali kita katakan mati. Dan orang-orang banyak juga mengatakan, oh Rasul Paulus sudah mati. Dan mereka mengira memang benar, oh Rasul Paulus sudah mati. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa, ajaib. Paulus bisa bangkit. Dan dia melanjutkan perjalanan pemberitaannya ke jemaat Derbe. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam kondisi-kondisi seperti itu, mengalami penderitaan-penderitaan, apakah Paulus dan rasul-rasul lain tidak takut? Apakah Paulus tidak gentar menghadapi berbagai macam tantangan dan penderitaan itu? Apakah Paulus mundur? Cukup jelas, Paulus tidak. Paulus tidak gentar, Paulus tidak takut, dia tidak mundur. Dari pelayanannya sekalipun, nyawanya terancam, dia tidak takut. Karena bagi Paulus, pelayanan yang Allah percayakan kepadanya, di mana Allah mengutus Paulus bersama dengan rasul-rasul lainnya untuk mengerjakan pemberitaan Injil. Dan bagi Paulus sendiri, arti hidupnya adalah bagaimana melakukan kehendak Allah. Bagaimana memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus berusaha untuk selalu hidup taat kepada Allah dan meninggikan nama Allah. Dan di sini Paulus sangat-sangat mengerti mengapa Paulus merasakan penderitaan dalam melayani Tuhan. Paulus cukup mengerti dan menyadari bahwa melayani Tuhan itu pasti yang dialami adalah kesengsaraan. Pasti yang dihadapi itu adalah penderitaan. Dan penderitaan atau kesengsaraan itu beraneka ragam. Dan cukup jelas dari jemaat satu pindah jemaat lain ada banyak-banyak masalah. Dan masing-masing masalah tantangan yang dialami oleh Paulus dalam melayani Tuhan. Mengikut dan melakukan kehendak Tuhan itu berarti
siap memikul salib. Saya ulang lagi, mengikut dan melakukan kehendak Tuhan berarti siap memikul salib. Salib itu berat. Salib itu tanda penderitaan, tanda kesengsaraan. Namun dalam penderitaan dan kesengsaraan Paulus yakin bahwa Allah yang memanggil dia, Allah yang mengutus dia untuk melakukan pemberitaan Injil, berarti Allah tidak akan meninggalkan Paulus bersama dengan rekan-rekannya. Allah memberikan penyertaan dalam kehidupan dan pelayanan Paulus. Jadi untuk apa Paulus merasa takut? Untuk apa Paulus merasa gentar? Dia tidak gentar. Karena dia percaya Allah yang memberikan anugerah pengutusan untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam pasal 21 bacaan kita, sebelum ayat 17, barangkali nanti kita baca di rumah, perikop itu bagaimana murid-murid Tuhan dan ada seorang nabi di dalam ayat 10 pasal 21. Seorang nabi bernama Agabus memberikan peringatan kepada Rasul Paulus yang hendak berencana memberitakan firman Tuhan ke Yerusalem. Mereka menginginkan supaya Paulus tidak pergi ke Yerusalem. Karena ketika Paulus akan ke Yerusalem, dia akan mengalami yang namanya kesengsaraan. Paulus akan mengalami penderitaan. Dia akan disakiti oleh orang banyak. Dia akan diikat. Dia akan dibunuh oleh bangsa-bangsa lain. Tapi apakah Paulus mendengar masukan-masukan dari orang-orang atau murid-murid dan Nabi Agabus itu? Tidak. Paulus nekat pergi ke Yerusalem untuk memberitakan firman. Dia mengindahkan peringatan-peringatan dari mereka. Dia tidak dengar masukan-masukan maksud baik sebenarnya. Paulus, jangan engkau pergi ke Yerusalem. Di sana kau akan diikat, di sana kau akan dibunuh. Barangkali kalau kita dibilangin orang begitu, hei Noval, jangan mau kau pergi ke sana, nah, bahaya kok. Nanti kau dipukul orang di sana. Kira-kira Noval kau bagaimana? Kau dengar nak? Kira-kira kalau kau mau pergi pada satu tempat, kemudian sudah dinasihati, Noval jangan kau ke sana, nah, nanti kau dipukul. Ada begal di sana. Pergi. Pasti baik, Noval tidak mau. Tapi ini lain kondisinya. Nabi Agabus memberikan peringatan kepada Rasul Paulus untuk jangan pergi ke Yerusalem karena nanti engkau dibunuh. Dan apa jawaban Rasul Paulus? Bisa baca pasal 21 ayat 13b. Pasal 21 ayat 13b. Ada yang baca dengan suara lantang? Berdiri? Pasal 21 ayat 13b. Apa jawaban Rasul Paulus?
Terima kasih. Jawaban dari Rasul Paulus kepada orang-orang atau murid-murid dan Nabi Agabus. Dia mengatakan, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Perkataan Paulus, saya tidak takut walaupun saya diikat. Saya tidak takut mati karena yang saya lakukan adalah memberitakan Tuhan Yesus. Cukup jelas di sini kita bisa melihat bagaimana reaksi Rasul Paulus. Perkataan Rasul Paulus ini karena dia mengetahui bahwa itulah yang Allah kehendaki. Itulah yang dijalani oleh Rasul Paulus. Dalam hidup dan dalam dirinya, Paulus akan mengalami yang namanya penderitaan dan kesengsaraan. Ya, kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15, ini yang paling penting barangkali. Juga ini pasal 9 ayat 15 dan ayat 16. Ada bisa baca pasal 19 ayat 15 dan ayat 16. Pasal 9, pasal 9 ayat 15 sampai ayat 16. Ya, Kisah Rasul pasal 9 ayat 15, 16. Tetapi firman ini adalah alat, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Kalau kita lihat di sini memang sudah tersirat. Allah memakai Rasul Paulus sebagai alatnya. Sudah tersirat dan tersurat bahwa Rasul Paulus akan dipakai Allah sebagai alatnya dan dia akan mengalami banyak penderitaan karena dia memberitakan namaku, yaitu nama Allah. Kalau kita lihat ayat 2 ayat ini, itu sungguh mengharukan. Sungguh-sungguh mengharukan. Namun kembali lagi kita boleh mengatakan, inilah teladan hamba Allah. Ini adalah satu teladan menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Rela menyerahkan kenyamanan pribadinya. Rela menyerahkan nyawanya hanya untuk memberitakan Injil Kristus. Untuk melakukan kehendak Allah tanpa melihat dirinya yang mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Saudara-saudara, dalam semua yang dialami oleh Rasul Paulus, dalam pelayanannya, dalam penderitaannya, dan dalam kesengsaraannya, Paulus tidak pernah mengeluh. Sampai-sampai dia mau dibunuh, dia tidak pernah mengeluh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Paulus mengucap syukur. Paulus percaya bahwa Allah mengutus. Allah juga yang memberikan penyertaan baginya. Karena itulah semangat Rasul Paulus luar biasa dalam menceritakan perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan Allah. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita di situ, ayat yang ke-19, Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan
terperinci apa yang dilakukan oleh Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Kita boleh melihat bagaimana semangat Rasul Paulus menceritakan perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan Allah walaupun dia mengalami berbagai macam penderitaan dan kesengsaraan. Saudara-saudara, Gerakan Pemuda dalam kita menjalani kehidupan ini, kita juga tidak luput dari yang namanya penderitaan. Kita tidak luput dari namanya pergumulan ataupun masalah. Apalagi kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Tuhan, selalu saja kita diperhadapkan dengan pencobaan, tantangan, ancaman, atau penderitaan. Dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang barangkali sulit untuk kita terima, apakah dalam kondisi-kondisi demikian kita masih mau menyebut bahwa diri kita sebagai anak-anak Allah? Apakah dalam kondisi demikian, di saat-saat kita mengalami pergumulan, pencobaan, masalah, kita menyalahkan Tuhan? Terkadang di saat-saat kita mengalami masalah, penderitaan, mungkin kita menyalahkan Tuhan. Apakah di saat-saat kita mengalami cobaan, pergumulan dan masalah, kita mensyukuri hidup yang Tuhan selalu anugerahkan kepada kita? Saudara-saudara, di saat kita mengalami pergumulan masalah yang mungkin bagi kita kadangkala kita mengatakan kita menjadi susah, kita menjadi menderita karena banyaknya masalah-masalah. Dan itu menjadi satu beban pikiran bagi kita. Dan mungkin dalam situasi-situasi demikian, terkadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya harus mengalami masalah ini? Mengapa saya harus mengalami pergumulan ini? Pergumulan masalah yang tidak saya inginkan. Di tengah-tengah studi, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pergaulan kita dengan sesama kita manusia. Apakah Tuhan tidak melihat dan mengetahui betapa menderitanya saya ini? Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa. Mengapa Tuhan tidak melihat? Mengapa Tuhan tidak peka terhadap persoalan perkara yang saya alami? Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan ketika kita mengikut Tuhan. Apalagi kita melayani Tuhan. Kita ambil contoh saja barangkali dalam kehidupan kita sebagai gerakan pemuda. Ambil contoh yang praktis-praktis saja dalam kepengurusan GP. Kita tidak bisa pungkiri mungkin terkadang kita temukan ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Mungkin pergumulan secara pribadi sebagai seorang pengurus atau anggota. Dalam kita melakukan tugas tanggung jawab kita, kita merasa kadangkala ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk melakukan semua tugas tanggung jawab. Dan di saat-saat demikian, apalagi barangkali ada orang memberikan masukan-masukan, terkadang kita jadi dilema
Di saat-saat ada masukan begitu, akhirnya kita menjadi kendor. Padahal sebenarnya sifat membangun. Di saat-saat kita diperhadapkan dengan situasi, masalah, pergumulan, jangan membuat kita menjadi pesimis. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, tapi justru dengan masalah itu memberikan kita semangat untuk kita bisa mengangkat, untuk kita bisa melihat apa yang terjadi, apa yang menjadi beban kita, dan apa yang harus kita lakukan dalam menjawab pergumulan kita. Mungkin juga kita bisa ambil contoh dalam tim multimedia. Mungkin tim multimedia mempunyai pergumulan, ya adik-adik tim multi. Pasti mereka masing-masing juga mempunyai pergumulan. Ketika mereka memegang-megang alat-alat, bagaimana ya? Mereka punya tugas peranan penting untuk dipakai sebagai live streaming. Dan ketika mungkin ada alat-alat yang tidak sempurna, ada kerusakan, pasti mereka menjadi beban. Dan ketika selesai ibadah ada kekurangan, pasti ada yang memberikan masukan, hei anak tim multimedia, kenapa begitu? Kenapa tidak ada suara? Pasti mereka ketika berhadapan dengan situasi demikian, ada masukan-masukan, kira-kira bagaimana? Kalau sudah begitu akhirnya down. Jangan, kalaupun ada masalah, ada beban pikiran, jangan mundur. Kadang-kala kalau ada masalah, ada beban dalam tugas tanggung jawab kita, sudahlah, saya tidak mampu. Sudahlah, saya mundur aja. Bagi kita tidak mampu. Bagi orang lain, kacamata orang lain mungkin mengatakan hanya masukan. Tapi bagi Tuhan, adik-adik sebagai tim multimedia, Gerakan Pemuda sebagai pengurus, hadiran kita di masing-masing tugas tanggung jawab kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi demikian, jangan kita mengatakan bahwa saya tidak berharga. Kehadiran masing-masing dalam tugas tanggung jawab kita melayani Tuhan. Bukan kita yang memilih diri kita sendiri, tapi Tuhan yang memilih, memanggil, mengutus untuk kita melakukan pelayanan-pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih banyak masalah-masalah yang diperhadapkan dalam hidup kita. Masalah pekerjaan, masalah mendapatkan pekerjaan juga. Ada banyak masalah-masalah. Namun apapun yang kita alami, dalam situasi bagaimanapun, kita harus menghadapinya. Pergumulan dan masalah itu mempercayakan semua kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kita, dalam ketidakmampuan kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita datang menyerahkan semua kepada Tuhan, tidak mustahil bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam setiap persoalan, pergumulan, dan perkara kita dengan cara Tuhan sendiri. Kita tidak bisa selami cara Tuhan, tapi Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih dan mengutus kita
baik sebagai pengurus, sebagai anggota, sebagai tim multimedia, tim musik. Karunia Tuhan, pemanggilan Tuhan itu sangat berharga dan harus kita lakukan. Tidak usah jauh-jauh kita ambil, kita teladani Rasul Paulus. Ketika Tuhan memanggil dia dan memilih, dan cukup jelas Tuhan memanggil dia sebagai alatnya, yang diperhadapkan adalah penderitaan. Yang namanya kita mengikut Tuhan, yang namanya kita melayani Tuhan, pasti banyak pergumulan, pasti banyak pencobaan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, walaupun kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang demikian, teladanilah Rasul Paulus. Dia merelakan dirinya dan juga merelakan nyawanya. Dan lebih besar kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dia diutus oleh Allah untuk datang melayani kita, melayani umat dalam berbagai masalah, persoalan. Dan lebih besar teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang bisa kita cermin adalah dia memberikan nyawanya, disiksa dengan berbagai macam yang tidak baik dialaminya sampai pada dia mati. Itu pelayanan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan situasi-situasi pergumulan, tantangan dalam kita mengikut dan melayani Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur untuk segala perbuatan dan kebaikan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Sekalipun kondisi-kondisi kurang bersahabat, tetapi tetap kita harus mengingat bahwa Allah itu baik. Perbuatan-perbuatan Allah itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sedetik pun. Karena itu marilah anak-anak gerakan pemuda, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, kita selalu diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Baik atau tidak baik suasana dan situasi yang kita alami. Ambil contoh, kita boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan sampai detik ini yang kita rasakan. Kita boleh duduk di sini bersama-sama. Ada nafas kehidupan. Apakah itu karena dari kekuatan kita? Apakah itu dari kepintaran atau kebolehan kita? Kecantikan dan ketampanan kita? Tidak. Tapi kita merasakan nafas kehidupan itu kebaikan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan di mana Tuhan tempatkan kita. Kita selalu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kondisi apapun, tetap kita bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Nah, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, Kak Natal, saya bisa kutip beberapa hal dari khotbah tadi. Kita sebagai anak Allah harus selalu memberitahukan kepada setiap orang bahwa Allah itu baik. Dalam keadaan tersulit pun dalam hidup kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan tersuram atau terberat pun, Allah tidak pernah membuat kita jatuh hingga tergeletak. Kita harus selalu menyerahkan hidup kita ke dalam rancangan tangan Allah, karena
Rancangan Allah tidak pernah cepat atau tidak pernah sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tapi rancangan Allah selalu tepat pada waktunya. Amin. Amin. Untuk merespon firman yang telah kita dengar bersama, mari sama-sama kita bernyanyi, Hai umat Tuhan, celikanlah. Hai umat Tuhan, jadikanlah matamu, dengarlah tangis dan tatap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan. Jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya persilakan kepada teman-teman yang sudah ditunjuk untuk bertugas untuk berdoa di depan. Ya rekan-rekan pemuda sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah doa syafaat, mari kita semua tundukkan kepala kita masing-masing, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Pada malam hari yang indah ini ya Bapa, kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa dalam ibadah gerakan pemuda ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan, dari pelayan firman kami ya Bapa. Kiranya firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini ya Tuhan dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan, dapat menjadi pegangan bagi kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi orang yang lebih baik lagi ya Bapa dalam sehari-hari kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta yang memimpin ibadah pada malam hari ini. Tuhan berkati kehidupannya Bapa, Engkau yang jaga kesehatan beliau ya Tuhan dalam setiap pelayanannya dimanapun beliau melayani. Juga pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman yang telah mengisi pelayanan pada malam hari ini ya Tuhan.
pemusik, MC, operator multimedia, dan semua teman-teman yang telah mengambil kesempatan dalam persiapan ibadah pada malam hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka Bapa, setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, biar Engkau yang menjaga dan memberkati mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hadir pada malam hari ini. Satu persatu dari kami ya Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Tuhan jaga sertai kami ya Bapa dalam keseharian kami ya Tuhan, pekerjaan, baik sebagai mahasiswa, pelajar, maupun yang sudah bekerja, yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau yang selalu melimpahkan berkat-Mu bagi kami ya Bapa. Inilah doa dan permohonan dari kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa. Pada malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk gerakan pemuda GPIB Batra Kasih. Tolong Tuhan berkati segala program kerja yang akan dilaksanakan, baik itu program jangka pendek maupun jangka panjang. Semuanya kami serahkan ke dalam rancangan Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa bagi teman-teman GP yang sedang sakit. Tolong Tuhan berikan kesehatan dan lindungilah mereka. Berikanlah mereka pengharapan kepada Yesus Kristus, karena hanya Tuhan Yesuslah tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Kami juga ingin berdoa bagi teman-teman GP yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong dan berikan kesabaran serta kegigihan, sebab rencana Tuhan selalu indah dan akan indah tepat pada waktunya. Kami juga ingin berdoa bagi teman-teman GP yang saat ini sedang mencari jodoh. Rencana Tuhan tidak pernah cepat namun selalu tepat. Oleh karena itu, tolong Tuhan berikan kesabaran dan rancang masa depan yang indah untuk kami semua. Kami juga ingin berdoa bagi teman-teman GP kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan, baik di SMA maupun di kuliah. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberikan semangat untuk belajar. Masa depan kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang kami inginkan, kami percaya Tuhan sudah mengaturnya tepat pada waktunya. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami ingin berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, khususnya gereja GPIB Batra Kasih, supaya bisa terus melakukan ibadah seperti sedia kala. Hamba ingin berdoa juga Tuhan bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini Tuhan, Bapak Pendeta Roberto, Ibu Pendeta Dina, Ibu Pendeta Santi, Ibu Pendeta Nancy, khususnya pelayanan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Helmi Supit. Berikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan, supaya mereka bisa menjadi pelayan, agar mereka bisa menjalankan tugas mereka sebagai seorang pendeta. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, di malam hari ini Tuhan, pada kesempatan indah ini, tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kami mohon berikanlah kedamaian-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkati pemerintah dari pusat hingga ke pelosok daerah Bapa, agar mereka dapat memimpin dengan penuh hikmat daripada-Mu Tuhan, agar dapat tercipta kedamaian, agar dapat tercipta keadilan, juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap hal yang boleh kami rasakan di bangsa kami ini. Tuhan, semakin hari Engkau tahu kondisi pandemi COVID yang terus masih menggerogoti dunia ini Bapa. Tuhan, Engkau tahu segala hal yang dikerjakan oleh pemerintah untuk membantu proses pemulihan pandemi ini Tuhan di bangsa kami. Oleh karena itu Bapa, berkatilah setiap usaha yang dilakukan, juga kami masyarakat Indonesia, agar dapat mematuhi segala yang dirancangkan oleh pemerintah, agar dapat
mengurangi virus COVID di Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati juga proses vaksinasi yang terus berlangsung. Tuhan Engkau tahu setiap proses yang harus dilalui, itu Bapak berkati agar dapat berjalan dengan baik sesuai dan sudut kehendak Tuhan, dan kami boleh melewati pandemi COVID ini dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya bangsa dan negara kami ini juga dilindungi dari segala bencana-bencana Tuhan yang terjadi. Tuhan Engkau tahu kesulitan-kesulitan perekonomian, bahkan perang-perang yang terjadi. Engkau berikan kedamaian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, rekan-rekan, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan dijalankan. Sedikit info buat teman-teman semua yang mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja, akan dijalankan pundi persembahan, dan untuk teman-teman yang mengikuti ibadah secara online bisa langsung memberikan persembahannya dengan mentransfer di nomor rekening Gereja GPB Batra Kasih. Nomor rekeningnya boleh teman-teman lihat di layar. Untuk itu mari kita bernyanyi, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu.
Kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Lea. Dipersilakan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita doakan persembahan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah berikan kami kesehatan dan kekuatan, Engkau berikan nafas kehidupan bagi kami hingga kami boleh bersama-sama untuk hadir dalam ibadah Pelkat GPI Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan ya Tuhan, meskipun kecil dan tidak seberapa dari apa yang kami punya, namun kami yakin dan percaya Engkau tahu Tuhan hati kami tulus dan penuh sukacita untuk memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh berbau harum ya Tuhan di hadapan-Mu, boleh digunakan untuk untuk melayani sesama dan untuk membangun gereja-Mu di buka bumi ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati dan sertai kami. Tibakan kami di tempat kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami hingga kami boleh berkumpul bersama-sama kembali. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Ya Allah Bapa, inilah doa anak-Mu, di dalam nama anak Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Terima kasih Kak Lea atas doanya. Kita sudah berada di penghujung ibadah. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala itu Tuhanku, membuat
kasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus adalah senantiasa memberkati menyertai kami semua sebagai satu persekutuan gerakan pemuda dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Saya persilakan teman-teman untuk saat teduh sejenak. Dan demikianlah ibadah gerakan pemuda kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Helmi Supit atas firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita semua. Semoga apa yang kita dengar dapat menjadi pedoman kita di langkah kehidupan kita selanjutnya. Amin. Amin. Nah, buat kakak-kakak multimedia, bolehkah untuk teman-teman yang mengikuti ibadah di Zoom untuk ditampilkan? Soalnya saya rindu dengan mereka-mereka yang ada di Zoom. Buat teman ya, buat teman-teman yang mengikuti ibadah di Zoom, dipersilakan untuk menunjukkan muka aslinya. Teman-teman, tadi saya lihat ada Kak Angki dari Ambon, terus ada Kak Olive, ada Alvin, ya, sudah. Nah, ada siapa lagi nih, Cynthia? Ada Oppo F3 itu siapa? Ayo teman-teman yang ada di Zoom, bolehkah untuk mengaktifkan kameranya? Ada Kakak Ste, ada siapa? Wah, Didi Riyadi. Ada artis yang ikut. Selamat malam Kakak Alvin, Kakak Olive. Siapa lagi nih? Selamat malam Kakak Marsio. Halo Cynthia. Selamat malam guys. Kakak Marsio, selamat malam. Malam Kak. Mengaktifkan kamera Kakak Angki. Kakak Immanuel Hutubesi. Malam guys, Kakak Deril DS. Siapa ini? Halo, malam Kak. Selamat malam guys, belum semua menampilkan, tapi sudahlah ya. Sebentar baru tampilkan nah. Saya mengundang Kakak Yudit untuk Warta GP. Silakan Kakak. Silakan. Cek. Selamat malam. Wih, saya pikir ini yang pakai background ada di sini, ternyata pakai background. Shalom teman-teman semuanya yang di
Gereja sini, shalom. Shalom. Teman-teman yang di rumah, shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Nggak kelihatan nih Dedo. Ya, sekali lagi mau sapa teman-teman. Aduh, senang sekali malam hari ini boleh ketemu sama teman-teman semua. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk sektor pelayanan 9 dan sektor pelayanan 7 yang boleh bertugas malam hari ini. Luar biasa sekali effortnya, bagi-bagi tugas dari tadi untuk melayani Tuhan. Sangat luar biasa, saya senang sekali melihat sekali. Ada berapa orang sampai sekarang? 20 ada? Ya, dari tadi 16 orang. Oke, luar biasa, terima kasih buat teman-teman. Kita boleh beri tepuk tangan dulu buat teman-teman di rumah, 16 orang. Yes, cakep. Yang dari awal tuh setia sekali untuk mengikuti ibadah. Nah, teman-teman, saya tuh rindu bulan depan teman-teman itu boleh bergabung bersama-sama dengan kita di ibadah luring juga, seperti itu. Jadi mekanismenya itu teman-teman kasih tahu sama PJS-nya bahwa saya mau ikut ibadah luring, dan PJS-nya nanti yang akan daftar ke kami, karena kan kita batasnya satu kali ibadah itu 50 orang sudah sama yang bertugas. Jadi teman-temannya nanti kasih tahu sama teman-teman PJS-nya bahwa saya mau masuk di gereja bersama-sama ibadah luring, dan kalau masih ada kuotanya bisa join bareng. Jadi malam hari ini teman-teman saya lihat tidak sampai, hampir 50 orang, jadi masih ada kuota sebenarnya kalau teman-teman mau join di gereja. Jadi saya rindu sekali untuk supaya teman-teman semua itu kita bisa bertemu, karena kalau kita ketemu langsung seperti ini dengan menjaga jarak, dengan menjaga protokol kesehatan, itu tuh rasanya euforianya terasa. Teman-teman multimedia bisa bantu saya enggak? Putra, bisa bantu saya putar kameranya? Putar kameranya menghadap ke teman-teman. Bisa enggak? Supaya kita berasa gitu loh di gereja. Boleh enggak Putra? Iya, kasih ke sini. Iya, kasih ke sini. Boleh ya? Supaya teman-teman yang di rumah tuh lihat loh. Halo guys. Biar berasa kayak kita itu hadir sama-sama di gereja. Menghadap sini mau. Ya, itu banyak sekali teman-teman yang datang. Saya yakin teman-teman yang di rumah bakalan berasa banget euforianya. Mungkin selama ini cuma lihat teman-teman pemain musik ya, tapi enak banget loh hadir sama-sama beribadah GP. Saya pun rindu, selalu saya lihat Kak Olive, yang paling selalu juga saya lihat Emmanuel Hutubesi, yang paling selalu juga saya lihat Bolang, Winda. Ayo bareng-bareng bulan depan kita di pertengahan bulan kita ibadah GP bersama. Jadi pengumumannya untuk bulan depan itu di awal bulan kita ada jam doa bersama di awal bulan. Kemudian tanggalnya nanti akan diinfokan. Kemudian teman-teman ada sportakuler. Nah, jadi sportakuler ini adalah kegiatan semacam porseni yang diadakan oleh MUPEL dan diikuti oleh 7 jemaat gitu. Jadi buat lombanya nanti akan secara teknis akan diatur sama panitianya, dan kita ini boleh dukung teman-teman yang ikut lomba dengan sama-sama nonton live-nya kali ya, Reya. Nanti ada live. Iya, jadi jangan cuman nonton bulu tangkis kemarin itu yang ganda putri. Kita nonton juga teman-teman yang kita kasih semangat, kasih support biar bisa olahraga, biar bisa sehat-sehat bareng. Apalagi pengumumannya? Masih ada games kah? Buat teman-teman yang di sini dan yang di rumah ada door prize. Oke, teman-teman yang di rumah ada door prize, tapi buat teman-teman yang di sini, jadi saya harap teman-teman semua itu bisa hadir. Nah, coba shooting sebelah sini Peter. Nah, sebelah sini tuh masih kosong. Merindukan kehadirannya teman-teman semua biar hadir bulan depan sama-sama. Nah, saya tunggu di PJS-nya nah teman-teman untuk hadir sama-sama. Oke, semangat. Ayo buka mic-nya, sama-sama kita bakalan ini menyapa. Saya mau menyapa. Sudah nyala mic-nya semua? Siap nih semua di sini? Kompak kita. Tepuk tangan dulu GP ini. Aduh.
Jangan di sini. Noise. Oke. Teman-teman di Zoom nah, buka open kamera juga luar biasa. Oke, sama-sama nah kita dengan teman-teman di gereja. Siapa kita? GP. Apa kabar gerakan pemuda? Luar biasa. Yes. Oke, teman-teman yang di rumah satu kali lagi nah untuk supaya kita kompak sama teman-teman yang di rumah. Terima kasih buat Alvin, Stanley, Kak Olive yang sudah open mic. Tolong Kak Angki, Didi Riyadi, Didi Riyadi pasti bolang nih. Immanuel Hutubesi, Jun Panjaitan, Marsio untuk open cam gitu. Coba saya mau kekompakan dengan teman-teman. Peter sini Peter. Oke. Saya mau kekompakan dengan teman-teman. Nah, teman-teman yang di gereja akan tepuk tangan. Teman-teman yang di Zoom bilang GP. Jadi tahu enggak tepuk GP? Masih ingat? Coba Ikhlas ingat. 1 2 bantu saya. 1 2 3. GP. Satu kali. Oke, teman-teman yang di sini akan bantu tepuk tangan. Teman-teman yang di rumah, saya mau dengar suaranya paling keras bilang GP. Oke? Kita bantu ya teman-teman yang di rumah. Ayo, 1 2 3. Oke, thank you so much buat teman-teman yang di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang di sini, luar biasa. Silakan kembali ke MC. Tes. Ya, terima kasih buat Kakak Yudit. Nah, tadi bukan door prize tapi lotre. Tadi Cynthia waktu di awal sebelum kita masuk dalam gedung gereja ada beberapa teman di depan yang berdiri untuk menjual lotre. Saya undang Saudari Viani untuk kita mengambil nomor yang beruntung mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Iya. Buat teman-teman di Zoom jangan hilang dulu guys. Kasih nyala kameranya nah. Oke. Ada Kakak Titi, Kakak Angki, Kakak Jun, Kakak Olive, Kakak Immanuel. Open cam guys. Mana Kakak Viani? Oh, Kakak Sicil. Teman-teman, kita akan mencabut Cynthia. Ya. 2 nomor teman-teman yang beruntung mendapatkan hadiah yang telah dipersiapkan oleh kakak-kakak pengurus. Kita aja yang tarik ya. Cynthia, silakan 1 nomor. Dari. 1 lagi saya ya. Ya. Nomor yang beruntung ialah nomor 072. 072 dipersilakan langsung naik ke depan. Maju ke depan. Yeay. Kakak Ola. Sini Ola, sini. Nomor beruntung yang kedua ialah, nah teman-teman yang di Zoom boleh lihat teman yang ada di gereja ini dumba-dumba. Nomor beruntung yang kedua 029. Hah? Nggak ada. 029 2 kali. 029 3 kali hangus. Oh kakak. Siapa ada? Oh kakak Yudit. Langsung maju. Oh batal karena sudah 3 kali tadi. Oke, cabut lagi. Nomor beruntung yang kedua yang berikutnya adalah 105. Siapa teman-teman 105? Siapa? Aldo ya? 105. Oh Kak Putri. Oh Kakak Putri. Silakan maju. Ore. Ayo dipersilakan Kakak Sicil.
untuk memberikan Untuk kepada mereka memberikan beruntung hadiah. malam hari ini. Ini mau foto dulu habis ini kah? Enggak, Ji. Ya, terima kasih. Terima Silakan kasih. duduk kembali. Silakan duduk kembali. Iya. Baiklah, tiba saatnya kita di penghujung ibadah Gerakan Pemuda. Kita akan melakukan foto bersama. Oh iya, sebelum kita berpisah satu sama lain, silakan open cam Ya, Ibu betul. Pendeta, Kakak Yudit, untuk sama-sama kita maju ke depan. Atau kita di situ aja ya, balik begini. Oke, kita di situ aja Bu, boleh? Supaya semuanya masuk. Yang di Zoom, minta tolong open cam. Senyum semanis mungkin. Senyum, matanya kelihatan gitu deh. Kalau kau senyum. Kelihatan jika Kak Peter. Dihitung ya. Nanti saya hitung nah. Oh iya. Tunggu dulu, yang capture ada di depan ligatur televisi. Kakak Aldo, lari kakak, cepat, saat cepat. Mana saya? Satu, dua, dikodok teman-teman mayoritas ini nih teman-teman. Ada orang selfie. Teman-teman mayoritas sini nih guys. Kakak Ina, kakak Ejar. Begitu Peter ya, begitu. Nanti ala-ala di ini Kak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tahan guys. Yeay, terima kasih. Iya, teman-teman, gini aja ya kayaknya kameranya Kakak Peter daripada bolak-balik. Demikianlah ibadah pada malam hari ini. Iya. Jangan bersedih Cynthia Betul karena kan, Nata? Betul. kita masih ketemu di ibadah selanjutnya. Selanjutnya. Ya, sampai ketemu, Tuhan berkati. Bye. Dadah. Dadah. Sayonara.